Iya, sudah jam 4, tapi Ibu Christine yang host belum masuk juga. Saya akan menggantikan terlebih dahulu. Nanti setelah Ibu Christine ada, saya akan kembalikan kepada Ibu Christine. Shalom, selamat pagi semuanya. Bapak Ibu, Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ada karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kita masuk di Zoom Persekutuan Doa Ekumenik Anugerah, sebelum daripada itu mari kita berdoa. Saya minta doa pembuka Mr. Ronald untuk bawa kita dalam doa pembuka. Yeah. Thank you, Wendy. Let's pray. On this beautiful morning, we thank you, Father, Son, and Holy Spirit, God, for your love and grace in our lives, private individuals, family, and household. We can enjoy a good night's rest, waking up healthy and refreshed. Thank you for a new day, a new week, and a new month. Thank you for the breath of our life, Father, the breath that comes from you. Father, we will enter into our morning prayer service, but first forgive all our sins and weaknesses that we have committed intentionally or unintentionally, and sanctify us with your blood, Father, so that we are worthy and pleasing before you. We leave all the tools used, cell phones, gadgets, Wi-Fi, laptops, data, even weather, signals. Let the Lord Jesus control everything. And the spirits that are not of God, we destroy, we cast out in the name of the Lord Jesus Christ. And let the Holy Spirit of God do his work in our worship. And the servants of God who serve God protect and bless. In the name of the Lord Jesus Christ, we have prayed, and we open our worship this morning. Hallelujah. Amen. 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 Thank you, Wendy. Amin. Thank you, Mr. Ronald. God bless you. Amen. Saya akan membacakan yang bertugas pada hari ini di Zoom Persekutuan Doa Ekumenik Anugerah hari Senin tanggal 2 Desember 2024. Host dan doa syafaat Ibu Evangelis Christina. Deklarasi sapu bersih Ibu 5. Deklarasi perlindungan Mazmur 91 Ibu Evangelis Kesia. Worship oleh Bapak Evangelis Daud. Firman dilayani oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Perjamuan dan pengurapan Bapak Pendeta Cornelis Sitanala. Lalu dilanjut dengan worship Bapak Evangelis Daud, doa syukur oleh Ibu Indah Irawati, doa syafaat oleh Ibu Evangelis Christina, doa penutup dan doa berkat Bapak Evangelis Ferry Sapulete, dan pujian penutup Bapak Evangelis Daud. Mari kita awali dengan deklarasi sapu bersih yang dilayani oleh Ibu 5 Herlambang. Silakan Ibu 5. Terima kasih, Bu Windy. Sapu bersih, malaikat aktif ambil berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sapu bersih, sikat habis semua yang mau mengganggu, mencuri, membunuh, dan membinasakan keluarga besar kami. Semua orang yang berhubungan darah dengan kami, semua jiwa-jiwa yang kami layani dan topang dengan doa-doa kami. Semua orang yang memberkati kami, mengcover kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran, dan seluruh penduduk, seluruh kota, dan bangsa Indonesia. Sapu bersih, kami sapu bersih dan sikat habis semua yang bukan dari Tuhan, dengan puting beliung yang dari Tuhan. Kami tolak dan batalkan semua rencana iblis hari ini. Kami ikat dan sapu bersih, ikat habis keempat kuda dan penunggangnya, naga merah, penyesat, Bebina Serji, Dewatan, Beruang, Illuminati, Beliau, Pendurhaka, Cinta akan dunia, Antikris, pendakwa, Lilith, dan semua pasukannya dihabiskan oleh darah anak domba. Kami sapu bersih, ikat habis semua senjata, semua tipu muslihat, semua jebakan, semua yang iblis coba sodorkan, cinta akan uang, intimidasi, sakit penyakit, dan kelemahan tubuh, maut,
kecelakaan, bencana, pemberontakan, dan sebagainya. Segala senjata yang ditempat terhadap kami, anak-anak Tuhan dan Indonesia, tidak akan berhasil karena semuanya dihabiskan. Kami sapu bersih, sikat habis, bebas tuntas. Kami habiskan semua yang garang, semua paham yang radikal, semua kekerasan, semua jaringan terorisme, kemarahan, kebencian, dan lain-lain. Dari setiap masjid-masjid, langgar-langgar, pesantren, musola, dari BUMN, dari seluruh lapisan masyarakat, dari kepolisian, dari TNI, dan sebagainya. Dari kota besar, kota kecil, kampung-kampung, pegunungan, pedalaman. Tuhan, kami berkata dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami aktifkan sebuah sayap kami dan semua malaikat perang, malaikat penerobos, malaikat pengamal berkat, malaikat penuaian dan lautan jiwa, malaikat pembawa benih, malaikat kekudusan, malaikat keadilan, malaikat pujian dan penyembahan, malaikat karakter dan kabut, malaikat perjanjian, malaikat pelimpahan, malaikat pengangkatan, malaikat manifest. Hamba minta izin Tuhan mengutus mereka di semua pekerjaan kami, mengutus mereka berbicara, mengutus mereka mengajar, mengutus mereka buka jalan, mengutus mereka mengambil berkat, mengutus mereka menopang kami, mengutus mereka membawa kami sampai distrik tuntas dan genap. Semua kami aktifkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil yang ilahi, kami ambil cinta yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna, kelimpahan, kemampuan menjaga sampai semua destiny Tuhan tuntas dan genap. Kami ambil semua yang ilahi, hikmat, power human, perkenanan, power skill, ide-ide yang ajaib, berkat limpahan, semua terobosan dan warisan rohani kami. Kami ambil dan aktifkan sayap iman, sayap kemuliaan, sayap anugerah, sayap kekudusan, sayap hening, sayap penyembahan, sayap cinta, sayap unity, sayap kesembuhan, sayap kelimpahan, sayap perintiman, sayap pelangi, sayap perjanjian, sayap destiny, sayap keajaiban, sayap kerelaan, sayap percepatan. Kami aktifkan semua senjata-senjata dan jiwa-jiwa kami berfungsi dan bekerja sempurna sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan, dan sampai setiap lutut bertelut, dan sampai semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan sampai seluruh janji Tuhan genap, tuntas, segera, dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita aminkan 7 kali. Amin, 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 amin. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Windy. Terima kasih. Terima kasih Bu Lima pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bu Lima. Kita akan lanjut dengan deklarasi perlindungan Mazmur 91 yang dilayani oleh Ibu Evangelis Kesia. Silakan Kakak. Terima kasih Kak Windy. Mari kita bersahati bersama-sama menaikkan deklarasi perlindungan Mazmur 91. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Mazmur 91 terjadi. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh, Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan dengan kepaknya Tuhan melindungi kami. Di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan tempat perlindungan kami yang maha tinggi telah kami buat menjadi tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu, singa, dan ular tedung. Pasti kami langkahi, kami menginjak-injak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti meluputkan kami. Tuhan pasti membentengi kami. Sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru pada Tuhan, Tuhan menjawab kami. Tuhan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan meluputkan kami dan memuliakan kami dengan panjang umur, dan Tuhan akan kenyangkan kami dan memperlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita aminkan 3 kali. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak Windy. Tuhan berkati semuanya. Amin. Terima kasih Kakak Kesia pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian penyembahan yang dilayani oleh Bapak Evangelis Daud. Silakan Pak Daud. Baik, terima kasih. Ini salam, selamat pagi, puji nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, siap menyembah. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terpujilah Tuhan yang selalu kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah. Selamat pagi Tuhan Allah Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Roh Kudus. Tuhan, pada subuh pagi hari yang ini, kami anak-anak-Mu Bapa datang berkumpul, baik yang hadir atau yang belum hadir. Tak putus-putus selalu memanjatkan pujian, hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami ada karena kasih karunia-Mu, kami ada karena. Terima kasih atas pernapasan yang Kau berikan. Terima kasih. Terus pulihkan kami, tambahkan iman kami Tuhan, biar hati kami terus melekat kepadamu dan memikirkan hal-hal yang baik. Dan tiba saatnya kami siap akan menyembah memuji-Mu Tuhan. Ampuni atas kesalahan, dosa, dan pelanggaran kami yang kami lakukan, baik disengaja atau tidak sengaja, tutur kata perbuatan kami, ampun Bapa. Dan kami lepaskan kebencian, dendam, amarah kepada siapapun, cabut demi nama Tuhan Yesus. Dan ampunilah juga orang-orang yang bersalah kepada. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami membuka hati, mengundang Tuhan Yesus masuk ke hati kami. Tuhan Roh Kudus, kami membuka hati, mengundang Tuhan Roh Kudus masuk ke hati kami dan menguasai tubuh. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Yesus, kami puja, kami sembah berdiri dengan ditinggikan dan dipuji, oh Yesus. Kami puja, kami sembah berdiri di tengah ditinggikan dan dipuji, oh sembah di kita.
sembah dan puji kita sembah dan puji kita ada sembah dan puji kita sembah dan puji kita sembah dan puji kita Yesus Tuhan adalah Yesus kami puja kami sembah sebagai Raja berdiri tengah kami tinggikan tadi sembah dan puji kita sembah dan puji kita sembah dan puji kita Yesus Tuhan adalah sembah dan puji kita sembah dan puji kita sembah dan puji kita Yesus adalah sembah dan puji kita sembah dan puji kita sembah dan puji kita Tuhan adalah Raja Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan adalah Tuhan adalah Raja di atas segala-galanya. Oh, Yesus adalah Raja di atas segala-galanya. Yesus adalah Raja. Kami agungkanlah nama-Mu. Semua dan puji Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Karena Engkau baik, sangat baik, amat baik saja. Yang mempunyai kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemakmuran. Haleluya, haleluya.
Kami puji, kami sembah, 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 sembah Dia, sembah, 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 sembah. Haleluya, katakan haleluya, katakan haleluya, glory, glory. Terpuji, puji, terpuji, puji, puji doa El Shaddai. Terpuji, puji, Elohim, 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 dipuji. Yesus baik, mas baik, mas baik. Hallelujah. Glory, 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 glory. Yesus baik, 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 baik. Terima kasih. Bapa, ya Abba, ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih hambanya Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah pelayanannya, pujian penyembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan yang dilayani oleh Bapak Evangelis Ferry Sakti. Silakan Bapak. Selamat pagi saudara-saudara dan penghadiri ibadah doa pagi. Kita sekarang berada di Minggu Advent yang pertama dan minggu pertama dalam bulan Desember penghabisan tahun 2024. Dan kita berterima kasih Tuhan atas kasih dan pengasihannya untuk kita, di mana kita pagi hari ini boleh berkumpul, beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada bertakhta di kerajaan surga, yang memampukan kami hamba-hambamu beserta ibadah doa pagi, di mana Tuhan sudah himpunkan kami. Itu pun Tuhan sudah bangunkan saudara-saudara kekasih kami di Tanjung Priok, di mana kami boleh datang kepada Bapa. Terdahulu sebelum kami datang angkat pekerjaan-pekerjaan kami masing-masing dan kami boleh beribadah. Kami haus akan suara-Mu dan mau dengar kata-kata firman untuk menguatkan kami punya iman dan percaya. Supaya Tuhan mau bicara bagi kami melalui firman-Mu. Kami menantikan dan kami minta Tuhan, bicaralah kepada kami. Hamba minta dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan untuk ibadah pagi hari ini, saya pilih pembacaan kitab suci dari 1 Yohanes pasal pertama ayat 1 hingga dengan ayat ke-10 yang berbunyi begini. Sabda hidup. Isi surat ini mengenai sabda yang memberi hidup, yaitu sabda yang sudah ada sejak awal mula. Kami sudah mendengarnya dan sudah melihatnya dengan mata kami sendiri. Kami sudah memandangnya dan sudah memegangnya dengan tangan kami. Ketika hidup itu dinyatakan, kami melihatnya. Itulah sebabnya kami memberi kesaksian mengenainya. Kami memberitakan kepada kalian tentang hidup sejati dan kekal yang ada bersama Bapa dan yang sudah dinyatakan kepada kami. Apa yang sudah kami lihat dan dengar, itulah juga yang kami beritakan kepada kalian, supaya kalian bersama kami ikut menghajati hidup bersatu dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kami menulis ini supaya hati kita
Sungguh-sungguh gembira. Allah adalah terang. Inilah berita yang telah kami dengar dari anaknya dan yang kami sampaikan kepada kalian. Allah itu terang dan padanya tidak ada kegelapan sama sekali. Kalau kita berkata bahwa kita hidup bersatu dengan Dia, padahal kita hidup dalam kegelapan, maka kita berdusta baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Tetapi kalau kita hidup di dalam terang sebagaimana Allah ada di dalam terang, maka kita hidup erat, rukun satu sama lain, dan darah Yesus anaknya membersihkan kita dari segala dosa. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri, dan Allah tidak berada di dalam hati kita. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Tetapi kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita beranggapan seakan-akan Allah pendusta dan kita tidak menyimpan perkataan Allah di hati kita. Sampai di sini adalah pembacaan kita untuk pagi hari ini. Dan tema teks, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan, dari 1 Yohanes pasal pertama ayat 5. Dan judul untuk pagi hari ini terhubung dengan hidup dari sumbernya. Hidup dan berjalan dalam cahaya terang Tuhan. Saudara-saudara, yang tidak ada, yang sia-sia dalam jerih payah kita bersama Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang didamaikan dengan Kristus, firman Tuhan menegaskan kita supaya kita menjadikan diri kita pelayan-pelayan perdamaian. Supaya dalam kesaksian hidup kita, orang lain boleh datang kepada terang Kristus yang mensinarkan hati mereka. Oleh segala yang kita hamba-hambanya kerjakan dan menabur, orang lain bisa merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Dan hidup kita menjadi berkat kepadanya. Dan jangan jadi batu sandungan, saudara-saudara. Memang kita juga akan berkorban, itu pasti. Saudara-saudara, kita akan mengalami tantangan-tantangan dan ujian-ujian hidup. Itu pasti hamba-hambanya. Tapi satu hal juga yang pasti, jaminan dan janjian Bapa kita di surga berlaku atas kita semua yang dapat melakukannya. Tuhan yang maha besar itu, Dia akan menolong dan membuka jalan dan memberi berkat. Itu pasti saudara-saudara hamba-hambanya. Tahukah juga, tidak pernah Tuhan lalai memberkati hamba-hambanya dan anak-anaknya yang setia kepadanya. Tidak sia-sia kita beribadah pagi-pagi hari ini. Tiap hari, tidak pernah sia-sia doa kita yang selalu bersabar. Kita yang menantikan dan tidak bersumut-sumut. Kita yang melakukan dengan senang dan hati yang jujur. Kita yang melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Dia mau kita melakukan untuk kemuliaan nama anaknya Yesus Kristus. Tidak pernah sia-sia yang kita lakukan, saudara-saudara. Sebab Tuhan melihat semuanya. Mau yang tidak kelihatan dalam hidup kita. Atau yang tersembunyi, dan Dia memberkati kehidupan kita dan seluruh rumah tangga kita, suami, istri, serta anak-anak. Cepat atau lambat, terduga atau apa yang kita tidak rencanakan, hal akan membawa kita melihat, saudara-saudara, bahwa kebaikannya selalu Dia sediakan bagi kita orang-orang yang hidup dengannya. Tuhan tidak akan pernah permalukan, bahkan ketika banyak orang mungkin ingin menjatuhkannya. Karena kita, anak-anaknya, bapak-bapak
ibu-ibu, saudara-saudara dan hamba-hambanya, ketika kita bertekad untuk meninggalkan dosa-dosa kita, ketika kita bersungguh-sungguh untuk mau hidup dalam perdobatan dan terangnya Yesus Kristus Tuhan kita, kita tidak usah takut apa yang kita nanti ketemu dalam kehidupan kita. Kenapa saudara-saudara? Karena kita akan menghadapinya dan berjalan bersama Tuhan Yesus dalam cahaya terangnya. Dan kalau kita bersungguh-sungguh hidup dalam terang Kristus, jangan takut menghadapi gumulan dan badai-badai kehidupan. Karena kita akan bergumul dengan Tuhan. Kita yang bersungguh-sungguh hidup dengan Tuhan siang malam. Kita menyaksikan bahwa Allah itu benar dan betul. Kasihnya dan mengasihi akan anak-anaknya yang selalu berjalan dalam terangnya Yesus Kristus. Dia melindungi, dia menyertai, dia memberkati kita yang ada umat ciptanya. Orang-orang yang ada di hati Tuhan. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh menjaga persekutuan dengan Tuhan dan sesama kita, maka kita akan melihat bahwa orang yang ada di hati Tuhan dijaganya saudara-saudara. Alkitab bilang seperti biji matanya, dia tidak tinggalkan anak-anaknya. Yang dikatakan di Ulangan pasal 31 ayat 6. Sebagai umat Kristen, kita harus tetap terhubung dengan sumber cahaya. Sebagai umat Kristen, kita harus memahami sumber terang, mengenali Tuhan sebagai sumber cahayanya. Dalam perjalanan spiritual kita, penting untuk mengenali Tuhan sebagai sumber cahaya yang utama. Dia menerangi jalan kita dan membimbing kita melewati masa-masa gelap dan tergelap. Cahayanya adalah simbol kebenaran, kebijaksanaan, dan bimbingan ilahi. Tuhan adalah sumber terang dalam hidup kita, saudara-saudara. Dan banyak yang melupakan hal itu. Yesus Kristus, terang dunia, yang Kristus Putra Tunggal Allah, disebut terang dunia. Dengan menerima dia ke dalam hidup kita, kita menerima terang ilahi yang menghalau segala kegelapan. Yesus adalah terang yang bersinar dalam hati dan kehidupan kita. Yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, saudara-saudara, kita harus tetap terhubung dengan sumbernya melalui doa dan meditasi. Doa dan meditasi adalah alat ampuh yang membuat kita tetap terhubung dengan Tuhan. Sumber terang kita. Melalui doa dan meditasi kita berkomunikasi dengan Tuhan, mengungkapkan rasa syukur kita, mencari bimbingannya, dan mendapatkan kekuatan dari hadiratnya. Doa dan meditasi sangat penting untuk menjaga hubungan kita dengan sumber cahaya. Filipi pasal 4 yang katakan dalam ayat 6. Dengan membaca dan mempelajari firman Tuhan, Alkitab, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dengan membaca dan mempelajari Alkitab, kita tetap terhubung dengan sumber terang. Ini mencerahkan pemahaman kita dan menandu langkah kita. Firman Tuhan adalah sumber terang yang kuat bagi kita dalam dunia yang gelap dan hancur dan kacau. Nampak cahaya dalam kehidupan kita. Cahaya menghalau kegelapan saat kita tetap terhubung dengan sumber cahaya. Kegelapan dalam hidup kita akan terhalau. Cahaya Tuhan membawa kejelasan, arah dan kedamaian. Terang Tuhan menghalau segala bentuk kegelapan. Yohanes pasal pertama ayat 5. Cahaya membimbing jalan kita, saudara-saudara. Cahaya Tuhan berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan kita dan masyarakat. Ini memandu langkah kita dan membimbing kita ke jalan yang harus kita tempuh. Ketika
kita tetap terhubung dengan sumber cahaya. Kita tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Kita tidak akan tersesat. Cahaya Tuhan menuntun jalan kita, saudara-saudara. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa terang di dunia yang rusak ini. Kita harus memantulkan terang Tuhan. Sebagai orang-orang, anak-anak percaya, kita dipanggil untuk memantulkan terang Tuhan di dunia sekarang ini. Dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan dan berjalan di jalannya. Kita menjadi pembawa terang, saudara-saudara. Peserta ibadah pagi ini, kita dipanggil untuk memantulkan terang Tuhan di masa-masa yang gelap dan kelam ini. Arti menyebarkan terang Tuhan, kita tidak hanya harus memantulkan terang Tuhan, tapi juga menyebarkannya. Dengan membagikan Injil dan menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Kita menyebarkan terangnya di dunia yang penuh kegelapan. Kita dipanggil untuk menyebarkan terang Tuhan. Dalam Markus pasal 16 dan ayat 15. Menjadi terang dalam kegelapan, saudara-saudara. Memahami konsep terang dan gelap. Terang dalam Alkitab seringkali mengacu pada kemurnian, kebenaran, dan kehadiran Tuhan. Sedangkan kegelapan melambangkan dosa, kejahatan, dan ketidakan Tuhan. Alkitab menjanjikan kontras yang mencolok antara terang dan kegelapan, melambangkan pergulatan abadi antara kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kebohongan. Terang dunia, Yesus sebagai sumber terang utama. Yesus Kristus digambarkan sebagai terang sejati yang memberikan terang kepada semua orang. Dia adalah sumber utama pencerahan spiritual dan spiritus kita. Dengan mengikuti Yesus, kita dijanjikan untuk tidak pernah berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang kehidupan. Kita, umat Kristen, adalah terang dunia. Panggilan kita selaku hamba-hamba untuk menjadi terang. Kamu yang dipanggil sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia, memantulkan terang Yesus Kristus dalam kehidupan kita dan umat manusia di dunia ini. Tujuan menjadi terang adalah untuk memimpin orang lain keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam kebenaran Injil. Bagaimana menjadi terang dalam kegelapan di dunia yang rusak ini, saudara-saudara, hamba-hambanya? Menjalankan kehidupan yang benar dalam menataati perintah-perintah Allah adalah sebuah cara untuk mensinarkan terang kita dalam kegelapan. Membagikan Injil Yesus Kristus adalah cara lain untuk menjadi terang dalam kegelapan, karena Injil membawa terang, kebenaran kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Menunjukkan kasih kepada orang lain, terutama kepada mereka yang sulit untuk dikasihi, adalah cara yang ampuh untuk mensinarkan kegelapan. Ketika kita mensinar kegelapan, kita dapat membantu mengubah kehidupan ketika orang-orang ditarik keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan yang menakjubkan. Memuliakan Tuhan dan pada akhirnya menjadi terang dalam kegelapan, membawa kemuliaan bagi Tuhan ketika orang lain melihat perbuatan baik kita dan memuji Bapa kita di surga. Inilah Matius pasal 5 ayat 16 yang katakan, itulah sebabnya kita sekarang masuk masa Advent. Tuhan mengutus Yesus untuk melepaskan kita dari kegelapan. Kegelapan rohani mengarahkan kita ke dalam keadaan dosa, ketidaktahuan, dan keterpisahan dari Tuhan. Ini adalah kondisi di mana kita buta terhadap kebenaran kasih dan keselamatan Tuhan. Saudara-saudara, hidup dalam
kegelapan rohani, membawa kita pada kehidupan yang penuh kebingungan, ketakutan, dan keputusan asa. Hal ini juga mengakibatkan kematian rohani, keterpisahan abadi dari Tuhan, saudara-saudara. Rencana Tuhan untuk kita semua dibebas. Kasih Tuhan bagi umat manusia, kasih Tuhan kepada kita begitu besar sehingga Dia membuat rencana untuk menyelamatkan kita dari kegelapan dosa dan membawa kita ke dalam terang-Nya yang indah, saudara-saudara. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara-saudara. Saudara-saudara dan penghadiri ibadah doa pagi ini, Tuhan mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk menjadi terang dan melepaskan saudara-saudara dan beta dari kuasa kegelapan. Inilah kehendak Tuhan bagi kami, anak-anak, orang percaya, hamba-hamba, seorang peserta, sebagai yang dengar-dengar akan suara Tuhan. Inilah kehendak Tuhan yang minta daripada kami semua menjadi teladan Tuhan seperti kayak Tuhan Yesus. Dan masa Advent ini kita boleh menjadi terang bagi umat di dunia ini. Umat yang hidup masih dalam dosa atau dalam kemampuan yang tidak bisa menjalankan di dalam terang. Dan saya bilang kepada saudara-saudara, Tuhan panggil kita hamba-hambanya untuk mulai hari ini hingga kekal selama-lamanya menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Amin. Amin, amin. Saya kembalikan acara kepada Ibu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Evangelis Ferry pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, bahkan pelayanan Bapak. Terima kasih untuk firman-Nya. Biarlah setiap firman menjadi rema dalam hidup kita, tertanam di hati pikiran kita, dan kita melakukannya dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga. Kita akan lanjut lebih dalam lagi untuk perjamuan yang dilayani oleh Bapak Pendeta Cornelius Sitanala. Silakan Bapak untuk perjamuan dan pengurapan. Baik, hamba-hambanya, Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah diberkati dengan kekuatan firman dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 10 dan ayat-ayat tambahan yang kita dengar. Ada 17 ayat. Biarlah terang hidup dari Tuhan termeterai dalam hidup kita. Dan kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Kita siapkan iman kita yang sungguh-sungguh dan serius kepada Tuhan. Supaya kekuatan firman itu melekat dan kita menjadi penginjil-penginjil yang setia untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Matius 28 ayat 19 dan 20, Markus 16 ayat 15 dan 16. Baik, persiapkan tubuh Kristus, yaitu roti di depan saudara, anggur air cawan yang adalah tanda darah Kristus, dan minyak urapan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Raja damai, pengadilan yang terakhir bagi orang yang hidup dan orang yang mati, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang telah mempersatukan kami dalam ibadah ini, sehingga kami sudah menikmati kekuatan firman yang disampaikan oleh kuasa Tuhan, yang dipaparkan oleh hambanya Bapak Evangelis Ferry. Bela benih firman itu termeterai, tertanam, bertumbuh, berbuah, menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami akan masuk
dalam perjamuan yang kudus. Sebelum daripada itu Tuhan, ampuni segala kekurangan dosa-dosa kami. Kalau kami bersalah di hadapan-Mu, kami berbuat kesalahan sengaja maupun tidak sengaja, ampuni kami Tuhan dengan kekuatan firman. Roti, cawan, anggur, dan pengurapan Tuhan Yesus yang baik, kuduskan dengan kuasa-Mu, supaya sebentar kami menikmatinya, bukan karena kekuatan daging, tapi kekuatan Roh Allah yang turun dari surga menyertai kehidupan kami, bahkan mengurapi kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya kita katakan amin, amin, amin. Kita akan baca firman Tuhan. Ada 3 ayat yang terambil dari Yohanes 6 ayat 57 dan 58 dan ayat yang ke-63. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku hidup oleh aku. Haleluya. Ayat 58, inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ayat 63, haleluya, rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sekali lagi ayat 63, rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Oleh sebab itu kekuatan firman yang kita dengar, dengan iman, ambillah roti, angkat melewati kepala kita. Kita percaya saat yang indah ini, kekuatan firman, yaitu roh Allah sudah menghampiri kehidupan saudara dan saya. Dan kita mengimani ini, bukan karena daging, bukan karena emas dan perak, oleh karena roh kudus yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24 berkata, sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah roti yang adalah tanda tubuh Kristus Yesus yang tergantung di kayu salib, di Golgota, di Kalvari. Dan haleluya, 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 badannya tercambuk 39 kali menandakan perjanjian lama. Dan darahnya, haleluya, tertumpah untuk menanggung segala pelanggaran dosamu dan dosaku, bahkan umat di bumi. Oleh sebab itu percayalah, kekuatan Roh Kudus menghampiri kehidupanmu dan kehidupanku. Oleh sebab itu, marilah dengan iman, makanlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kekuatan roh dari surga menyertai kehidupanmu dan kehidupanku. Kekuatan roh yang menolong, menopang sehingga kita boleh melangkah untuk melaksanakan tugas amanat agung Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sampai Maranatha kita berjumpa dengan anak domba Allah di awan-awan yang bermain. Ambillah anggur yang adalah tanda darah Yesus Kristus. Angkatlah melewati kepala kita. Dengarlah kekuatan firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita semua, yang dipaparkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Haleluya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus sampai ia datang pada kali yang kedua.
Cawan anggur ini adalah tanda darah Yesus Kristus yang tercurah meleleh di kayu salib untuk membersihkan segala pelanggaran-pelanggaran dosa umat manusia. Dosamu dan dosaku, keturunan bapa-bapa kepada keturunan 3 dan 4, hari ini kekal bahkan sampai selama-lamanya. Lebih daripada itu, kekuatan darah anak domba Allah akan menghapuskan, membersihkan segala akar sakit penyakit yang ada di dalam tubuh dan jiwa roh kita, supaya kita hidup oleh kekuatan roh Allah. Oleh sebab itu dengan iman, marilah, minumlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kekuatan firman 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-10. Kekuatan firman yang tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24, 25 dan 25 sudah menjadi rema dalam kehidupanmu dan kehidupanmu. Dan kita memiliki kekuatan yang datang daripada Tuhan untuk melaksanakan amanat-amanat yang diberikan dalam kehidupan kita bersama. Haleluya. Firman Allah berkata di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Yesus yang berjalan berkelilingi sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Haleluya. Ibrani 1 ayat 9, engkau mencintai keadilan dan memberi kefasikan, sebab itu Allah telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Oleh sebab itu kekuatan firman ada di dalam minyak urapan ini. Dan kita melaksanakan tugas dan perintah yang Tuhan bilang kepada saudara dan saya dalam Markus 6 ayat yang ke-12 dan 13. Lalu kata Yesus Kristus kepada murid-muridnya, mereka pergi memberitakan Injil dan banyak orang bertobat dan bertobat. Dan banyak yang letih, lesu, beban berat, mereka sakit dan mereka berdoa dan mengoleskan minyak. Dan mujizat terjadi, banyak orang disembuh. Kekuatan Roh Kudus, pengurapan ada dalam minyak ini. Oleh sebab itu, ambillah minyak urapan dengan senap hati, oleskan di tangan kiri kanan kita. Supaya tangan-tangan ini kita dapat pergunakan apa yang dambaan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau untuk melaksanakan. Haleluya, haleluya. Mazmur 47 ayat yang kedua. Hai segala bangsa bertepuk tangan dan eluk-elukkanlah kepada Allah yang ajaib, Allah yang perkasa dalam nama Yesus. Dengan iman ambillah minyak urapan, oleskan di kepala kita. Dan minyak ini akan turun seperti firman Allah berkata dalam Haleluya Mazmur 33 ayat 1. Seperti minyak di kepala Harun turun ke janggut dan turun ke jubahnya. Saat ini minyak turun dari kepala kita ke seluruh tubuh kelima panca indera. Dan kita mendapat kekuatan urapan dari surga. Supaya kita melaksanakan apa yang Tuhan janji kepada kita hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Dengan iman ambillah minyak urapan, oleskan di bibir mulut kita. Supaya bibir mulut ini kita boleh berkata-kata dan berkalimat tentang firman dari Kejadian sampai Wahyu, Wahyu sampai Kejadian. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kita melaksanakan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Amanat Injil yang Tuhan sampaikan kepada kita. Oleskan di kaki kiri kanan kita, supaya kaki-kaki ini kita dapat melaksanakan apa yang Tuhan suruh, dan Tuhan suruh kita untuk pergi memberitakan Injil, supaya ujung daripada pelayanan kita banyak jiwa-jiwa dapat dimenangkan kepada Tuhan. Haleluya, glory, hosana, terpujilah nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu dan kehidupanmu. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang manis.
Roh Kudus yang sempurna, Roh Kudus yang menghibur, menolong, mengingat, membawakan kami sampai saat ini. Roh Kudus yang mengajar kami tentang firman Allah, Roh Kudus yang mengingatkan kami tentang firman Allah, Roh Kudus yang mengingatkan kami tentang penginjilan demi penginjilan. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami bawa kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami minta cengkeraman Tuhan menyertai memberkati kami. Supaya kami tetap ada dalam rancangan-rancangan-Mu. Karena rancangan Allah dalam nama Yesus. Bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan yang penuh damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih atas kekuatan firman. Terima kasih atas kekuatan perjamuan. Terima kasih atas kekuatan minyak urapan. Kesemuanya ini kami percaya ada di dalam pandangan mata dan kontrol daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dengan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Kami kembalikan kepada host. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Cornelius Sitanala untuk pelayanan pengurapan dan perjamuannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak pelayanan dan keluarga. Kita akan masuk lebih dalam lagi untuk doa-doa. Sebelum kita naikkan doa-doa, kita akan naikkan pujian penyembahan yang dilayani oleh Bapak Evangelis Daud. Lalu doa syukur oleh Ibu Indah Irawati. Doa syafaat harusnya Ibu Evangelis Kristina karena tidak masuk di Zoom. Apakah Ibu Dr. Mega siap untuk berdoa syafaat? Shalom Ibu. Ya, shalom Bu. Oke. Ibu nanti tolong doa syafaat. Lalu nanti menggantikan Ibu Evangelis Kristina, lalu nanti doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Peri Sapulete, pujian penutup oleh Bapak Evangelis Daud. Terima kasih semuanya yang sudah melayani dan sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati kita semua di Zoom Persekutuan Doa Anugerah ini. Silakan Bapak Evangelis Daud untuk pujian dan penyembahannya. Baik, terima kasih. Mari kita puji dan menyembah Tuhan. Naikkan syukur padamu, Yesus, sujud kepadamu, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan Engkau selamanya. Haleluya. naikkan Syukur padamu, Yesus, sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan, ku tinggikan Tuhan segala puji syukur bagi Yesus Tuhan, ku tinggikan nama-Mu semua, kemuliaan hanya bagi-Mu. terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi Yesus Tuhan, ku tinggikan nama-Mu semua, kemuliaan hanya bagi-Mu. terpujilah nama-Mu,
Tunaikan padamu Yesus, ku sembah kepadamu di hadapan kemuliaan-Mu, haleluya, tinggikan tunaikan syukur padamu Yesus Tuhan, sembah kepadamu Yesus Tuhan, di hadapan kemuliaan ku tinggikan haleluya. Allah puji Syukur bagi Yesus Tuhan, ku tinggikan nama selalu kemuliaan hanya bagimu. terpujilah Nama Yesus Tuhan, segala puji-puji syukur bagi Yesus Tuhan. Namamu Yesus, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Namamu puji-puji syukur bagi Yesus Tuhan. Namamu selalu hanya bagimu. Pujilah nama Yesus, puji syukur bagi Yesus Tuhan. Namamu Yesus, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Nama Yesus Tuhan, nama Yesus, nama Elohim, Elohim. Haleluya, Elohim, 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 Elohim. Haleluya, 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 glory, glory, glory. Glory, Skina, glory, Skina, glory, Skina, glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah, Jehovah Jireh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jehovah Jireh. Jehovah, Jehovah, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, haleluya, 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 ya Abba, ya Bapa, haleluya, yang mempunyai kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemakmuran, keagungan, haleluya, 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 haleluya.
Glory, 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 glory. Gloria, 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 Gloria. Allah sangat baik, amat baik. Dahsyat, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Bapa, ya Bapa, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Aba ya Aba ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Silakan Ibu Ira untuk doa Ya. syukur. Terima kasih. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini kalau Engkau satukan hati kami beserta dengan keluarga besar Oikumene Anugerah. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan kepada setiap kami. Dari malam hari Kau lindungi kami. Dan bahkan pagi hari Tuhan Kau bangunkan kami dengan tubuh yang tak kurang suatu apapun juga. Bahkan kami sudah mendengarkan akan firman-Mu yang disampaikan oleh
Bapak Evangelis Sapulite ya, Ferry Sapulite. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu akan menguatkan setiap iman kami. Dan kami terus akan belajar akan firman-Mu. Supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Juga kami mengucap syukur untuk perjamuan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Cornelis. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui perjamuan ini yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan dari segala kuasa gelap, sakit penyakit apapun bentuknya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Juga Bapak Daud yang sudah melayani dalam puji-pujian. Engkau akan sertai hamba-hamba-Mu ini. Kau pakai lebih lagi Tuhan. Kau urapi lebih lagi Tuhan. Sehingga akan membawa nama-Mu semakin ditinggikan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan banyak pertobatan-pertobatan sebelum kedatangan-Mu kedua kali. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang pagi hari ini mengikuti doa pagi. Kiranya Tuhan, Kau juga akan mendengarkan setiap seruan doa-doa yang di dalam hidup kami mempunyai permasalahan apapun juga. Tuhan, Kau akan menjawabnya. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dari pagi, siang hingga petang nanti. Kami berdoa untuk segala aktivitas kami, anak-anak, cucu-cucu kami, suami kami, setiap pekerjaan, setiap apapun yang dilakukan Tuhan akan berkati. Kau buat menjadi berhasil. Anak-anak kami, cucu-cucu kami Kau berikan kepandaian, kecerdasan di dalam sekolah ataupun kuliahnya. Dan pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan menutup bungkus dengan darah Yesus tubuh jiwa roh kami. Setiap kendaraan yang kami tumpangi. Dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan Ibu Dr. Melia. Haleluya, haleluya. Puji syukur senantiasa kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami kerjakan dan lakukan ya Bapa. Terima kasih nafas kehidupan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh memuji-muji, membesarkan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Bahwa perlindungan-Mu Tuhan menyertai kami ya Bapa. Sepanjang hari ini ya Bapa. Dari terbit matahari sampai masuknya ya Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau memperlengkapi kami dengan perlengkapan senjata-Mu. Ketopong keselamatan berbaju jira keadilan. Berikat pinggang kebenaran, berkasutkan kerelaan, berpedangkan firman Tuhan, berisikan iman, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, kami pikirkan semuanya itu ya Bapa. Biarlah Tuhan hari-hari kami ya Tuhan, hari-hari terakhir ini ya Tuhan, di saat kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, kami mempelai Kristus-Mu ya Bapa. Senantiasa berjaga-jaga, biarlah minyak kami Tuhan senantiasa ada ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan, kami ada di bangsa Indonesia, bangsa yang Engkau kasihi ya Bapa, bangsa pilihan-Mu juga ya Bapa. Kami tahu hadirat-Mu ada Tuhan, ada tabut perjanjian-Mu Tuhan di setiap pulau-pulau di bangsa ini ya Bapa. Ada perlindungan-Mu ya Bapa. Para malaikat-Mu Tuhan menjaga kami semua, dan pedang bermata dua api bernyala-nyala. Berterima kasih, mengucap syukur atas bangsa Indonesia dengan 38 provinsi ya Bapa. Kami tahu Tuhan, bangsa ini Tuhan ada dalam pemeliharaan-Mu. Kami berterima kasih juga mengucap syukur untuk Bapak Presiden Prabowo dan
wakilnya Gibran, seluruh jajarannya Tuhan, para menteri yang semuanya ya Bapa. Bapa kami tahu Tuhan, mereka Tuhan dipilih benar-benar daripadamu. Mereka merupakan orang-orang pilihanmu ya Bapa. Tuhan biarlah Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat untuk memimpin bangsa ini ya Bapa. Biarlah Tuhan hati mereka untuk rakyat, hati mereka bekerja Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, untuk Tuhan kepentingan-kepentingan daripada rakyat Indonesia ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, ketetapan-Mu yang terjadi atas Indonesia, semua orang boleh melihat bahwa ada Engkau Tuhan di bangsa kami ya Bapa. Tuhan, semua bangsa-bangsa akan menjadikan Indonesia contoh Tuhan untuk dalam memimpin bangsa ini ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, hadirat-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, terus ada di tengah-tengah kami, tiang awan, tiang api. Juga tancapkan pedang firman Tuhan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan Yesus, untuk kaum Kedar, Nebayot, Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen, aliran kepercayaan, bahkan ateis Tuhan Yesus. Biarlah ada lawatan pertobatan. Tuhan, kami minta berlaksa-laksa malaikat, ahli berperang, ahli mengajar, ahli bersih-bersih. Sampaikan shalom, damai sejahtera Allah di alam roh, di alam materi, sampai ke dunia mati. Shalom ini terus digaungkan bertalu-talu, sehingga ada lawatan pertobatan. Tidak ada satu roh pun yang tersisa dan tertinggal, yang tidak mendengar berita Injil perdamaian ini, Injil sukacita ini ya Bapa, sehingga mereka semua berdamai dengan darah Yesus yang tertumpah 2000 tahun lalu pada hari yang ketiga bangkitnya ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya Bapa. Mereka boleh bertekuk lutut mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya Tuhan, biarlah Tuhan Injil ini terus diberitakan sampai ke pelosok-pelosok dan ujung-ujung bumi, bahkan ujung-ujung Indonesia ini. Dan kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan untuk pilkada boleh berlangsung Tuhan. Biarlah dalam penghitungan suara-suara ini Tuhan Yesus, Engkau juga pengulangan penghitungan suara. Biarlah ada perlindungan penjagaan-Mu Tuhan, ada kejujuran di sana ya Bapa. Kami hancurkan semua kubu-kubu pertahanan iblis. Kami patahkan, hancurkan niat-niat jahat, semua rancangan-rancangan jahat kami patahkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga penghitungan suara ini boleh murni Tuhan, dan benar-benar Tuhan adalah suara rakyat. Kami berdoa Tuhan juga buat para janda duda, orang miskin, anak yatim piatu, orang jompo, juga mereka yang di penjara ya Tuhan Yesus. Bapa, Engkau peliharakan setiap anak yatim piatu, setiap janda duda, orang miskin ini ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau merupakan Jehovah Nisi, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom, Jehovah yang senantiasa mencukupi segala kebutuhan-kebutuhannya ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, Engkau penyembuh, Engkaulah Tuhan yang membalut setiap hati-hati yang luka ya Bapa. Sehingga Tuhan, setiap anak-anak ini Tuhan, anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu ini Tuhan, boleh merasakan kasih-Mu. Karena Engkau sendiri yang turun tangan Tuhan, memberkati mereka semua. Kami berdoa buat generasi muda, generasi akhir, generasi Joshua ini Tuhan, generasi Joel. Tuhan, mereka seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Engkau mengurapi mereka Tuhan, double porsi, perlengkapi dengan karunia-karunia double porsi. Pakai anak-anak ini, lepaskan mereka daripada yang jahat, jauhkan dari yang jahat yang tidak berkenan daripada-Mu Tuhan. Cover mereka semua, tubuh, jiwa, roh, pikiran, memori, imajinasi, dan kuasa darah Yesus. Kami patahkan, hancurkan niat-niat jahat untuk menghancurkan generasi muda ini. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sudah dilepaskan, sudah dibebaskan. Dan mereka Tuhan akan memakai, Engkau pakai Tuhan secara luar biasa untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu. Mereka akan berdiri Tuhan untuk membela bangsa Indonesia ini ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di desa, di kota ya Bapa.
surat izin mendirikan gereja. Biarlah Engkau permudah rumah doa ibadah, semuanya dilancarkan Tuhan untuk berdiri izin-izin mereka ya Bapak. Tidak ada larangan-larangan. Juga FKUB sudah dihapuskan demi nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus semakin dihambat, semakin merambat. Disitulah kuasa-Mu Tuhan nyata bahwa Engkau beserta dengan kami Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, penginjil majelis gereja, pendoa pekerja gereja. Engkau pakai secara luar biasa, pakai pelayanan mereka ya Bapa, untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu. Bapa, apa yang mereka butuhkan, Engkau cukupkan segala kebutuhannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Tuhan, Engkau membela setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja GPIA di Cilincing. Engkau memberkati pelayanan Bapak Pendeta Cornelis Allah Tuhan sebagai gembala. Engkau pakai semua Tuhan jajarannya ya Bapak yang membantu pelayanan. Berikan hati hamba ya Bapak. Berikan hati murid Tuhan. Pertajam pendengarannya. Pertajam Tuhan mulut bibir lidahnya untuk menjadi corong memberitakan firman-Mu ya Bapa, melalui pelayanan mereka Tuhan, yang buta melihat, tuli mendengar, bisu bicara, lumpuh berjalan Tuhan, banyak pintu-pintu Tuhan yang tertutup dibukakan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ada urapan double porsi ya Bapa, juga karunia-karunia itu dipertambah-tambahkan ya Bapa, hingga Tuhan Yesus semua pancangkan tali kemahnya ke kiri ke kanan ya Bapa. Banyak jiwa-jiwa yang Engkau kirimkan dari 8 penjuru mata angin. Memberkati Tuhan usaha semua yang dikerjakan Tuhan. Lihat jeripayanya, lihat air matanya, lihat Tuhan waktu-waktunya. Juga keluarganya Engkau memberkati ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan tangan-Mu terus menyertai ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Bapak Pendeta Yohanes Samangun, GPIA Ambon, Engkau juga juga gereja baptis Jemaat Philadelphia di Papua yang membangun gereja Tuhan. Juga berdoa buat Bapak Evangelis Bapak Ferry Sapulete. Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan kepada kami semua Tuhan. Bapa, Engkau pakai semua hamba-hamba Tuhan ini Tuhan. Baik keluarganya ya Bapa. Berkati Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas kehidupannya ya Bapa. Berkat raja-raja, berkat dari 8 penjuru mata angin. Berkat bangsa-bangsa Engkau kirimkan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati juga kesehatan, keuangan, usaha bisnis, masa depan Tuhan. Semuanya Tuhan. Kehidupan rohani, perkawinan, semuanya. Harta bergerak, tidak bergerak, semua ada dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat seluruh keluarga besar daripada Bapak Daud, Kelmas Kosu, keluarga besar dari Ibu Kesia, keluarga besar dari Bapak Jericho, keluarga besar dari Ibu Serly, keluarga besar daripada Ibu Windy, keluarga besar daripada Ibu Lima, keluarga besar daripada Ibu Indah, keluarga besar daripada Ibu Windy, keluarga besar dari Bapak Ibu Cornelis, keluarga besar daripada Bapak Ronald, keluarga besar dari hamba sendiri, keluarga besar dari Ibu Christine, semua Tuhan yang ikut berdoa pada saat ini maupun yang tidak ikut Tuhan Zoom pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-Mu Tuhan menyertai Tuhan urapan-Mu di tabut perjanjian Tuhan. Di setiap rumah-rumah kami ya Bapak. Sehingga semua yang tidak baik, yang tidak benar Tuhan diusir dari setiap rumah kami Tuhan hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Berkat raja-raja, berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Bapak, kami tahu Tuhan bahwa Engkau menciptakan kami Tuhan sempurna, serupa segambar dengan Engkau. Seluruh organ tubuh kami juga sempurna Tuhan. Seluruh Tuhan, otak, panca indera kami Tuhan Yesus
juga tiroid, hormon-hormon kami, mata, telinga, mulut, bibir, lidah kami, seluruh gigi kami, autoimunnya Tuhan tidak ada dalam nama Yesus. Paru-paru, jantung Tuhan Yesus, limpa, lien, pankreas, ginjal, usus besar, usus kecil, Haleluya. alat-alat kelamin Tuhan, juga tulang-tulang, peredaran darah, pembuluh darah, persyarafan, semuanya Tuhan, semuanya sempurna. Engkau sudah menjamah, Engkau sudah menyembuhkan, Engkau sudah memulihkan setiap anak-anak-Mu yang sedang terbaring Tuhan sakit ya Bapa, mereka sudah menerimakan kesembuhan sempurna daripada-Mu. Mereka yang hipertensi, stroke, diabetes Tuhan, osteoporosis ya Bapa, yang penyakit kanker Tuhan, penyakit yang sedang prostat Tuhan Yesus, mereka yang dioperasi, sudah ada urapan ilahi, urapan kesembuhan ilahi turun demi nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga, detik ini juga Tuhan, semua obat-obatan sudah diberkati, berkati tangan-tangan dokter, tangan-tangan orang yang merawat Tuhan. Engkau menjamah Tuhan Yesus, berikan kekuatan mereka yang tidak berjalan, diberi kekuatan untuk berjalan ya Tuhan. Semuanya Tuhan, tensi yang naik sudah dinormalkan, gula yang naik sudah dinormalkan demi nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Semua nama-nama yang ada ini kami tumpangkan tangan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan berdoa menaikkan Tuhan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Engkau menjamah setiap Tuhan mereka yang sedang sakit ini dan sudah dijamah dan sudah disembuhkan. Kami berdoa juga buat kesatuan hati daripada hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, pengurus dari PD Okumene Anugerah ini ya Bapa. Berikan satu visi, satu misi ya Bapa. Berikan tambahkan Tuhan karunia-karunia mereka. Biarlah Tuhan mereka Tuhan tahu kehendak-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan dilaksanakan Tuhan dalam PD Okumene Anugerah ini ya Bapa. Berikan Tuhan iman yang teguh Tuhan Yesus. Iman yang bisa memindahkan gunung. Iman yang percaya Bapa. Yang dapat melakukan mujizat-mujizat lebih daripada yang Engkau pernah kerjakan di bumi ini. Bapa, terima kasih, kami berdoa juga untuk bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu Tuhan. Engkau, mereka merupakan kompas dunia ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberkati bangsa Indonesia, bangsa Israel, dan Engkau berperang menggantikan mereka ya Bapa. Melalui bangsa Israel ini Tuhan, seluruh bangsa-bangsa di dunia Engkau memberkati. Juga Tuhan memberkati Tuhan 5 benua ini Tuhan, juga negara-negaranya ya Tuhan di seluruh dunia ini ya Bapa. Kami hancurkan semua Tuhan Yesus, penghulu pemerintah, penguasa di udara Tuhan, yang mempunyai rencana-rencana Tuhan, jahat Tuhan, atas semua Tuhan bangsa-bangsa ini ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Tuhan, banyak Tuhan hal-hal yang baru Tuhan, hal-hal yang merupakan keinginan ketetapan hati-Mu ya Tuhan, yang boleh Tuhan dilaksanakan Tuhan, sehingga berdampak Tuhan kepada seluruh Tuhan negara-negara di dunia ini ya Bapa. Semua keputusan-keputusannya Tuhan, Tuhan Engkau memberkati ya Bapa. Kami tahu Tuhan, dia Donald Trump juga terpilih hanya karena Engkau saja ya Bapa. Engkau yang mengangkat dan memilihnya. Bapa, kami berdoa Tuhan mencari penyembah Yesus, juga mencari Tuhan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu Bapa. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa pada pagi ini termeterai di hati kami ya Bapa, sehingga kami boleh Tuhan melakukannya. Beri kami kekuatan yang daripada-Mu ya Bapa. Kami mendapat Tuhan urapan double porsi pada pagi ini. Kami mendapat mana-mana yang Engkau taburkan, Engkau kirimkan dari surga ya Bapa, sehingga kami boleh menikmati Tuhan mana-Mu ya Tuhan pada pagi ini ya Bapa. Terima kasih untuk sinar kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang kami sudah terima pada pagi ini ya Bapa.
Biar ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Engkau mengajar Amin. kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita akhiri jam ibadah doa pagi ini, mari kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, sebelum kami akhirkan jam ibadah doa pagi ini, kami hamba-hambamu dan peserta ibadah mengucap syukur atas kehadiran-Mu, di mana Tuhan memampukan kami semua boleh masuk minggu Advent yang pertama, dan kami boleh buka hari baru ini dengan ibadah doa pagi. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang berlimpah-limpah ya Bapa, yang telah memperbarui iman kami dan memberikan kekuatan dalam hari dan hidup ini. Kami bersyukur Bapa yang memampukan kami boleh membagi deklarasi-deklarasi kami, dan kami memuji nama-Mu dengan puji-pujian, di mana kami dapat kesempatan untuk boleh dengarkan firman-Mu, untuk menguatkan iman kami, dan kami boleh dapat melakukan perjamuan untuk mengingatkan korban-Mu. Ya Amin. Tuhan, dan Amin. pengharapan untuk lindungi kami dari segala cobaan. Kami mohon agar kasih dan damai-Mu senantiasa menyertai kami dalam hidup kami. Ya Tuhan, berikanlah kami berkat-Mu, bijaksana dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup kami. Kami berdoa agar kehadiran-Mu tetap menyertai kami setiap hari dan selalu memperbarukan iman kami. Semua yang kami lakukan demi kemuliaan-Mu. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, dan kami mohon berkat-Mu. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, penghadiri ibadah doa pagi, melalui kehadiran Yesus Kristus, pergilah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan menjaga-Mu. Tetaplah Tuhan mengarahkan kehendak dan keinginan-Mu menuju kasih kepada Tuhan dan kesetiaan yang teguh kepada Yesus Kristus. Tuhan mensinar kamu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tetaplah firman Tuhan menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Tetaplah Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seutuhnya, dan tetaplah seluruh roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan meninggikan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kedamaian kepadamu hingga selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Haleluya, haleluya, haleluya. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima Selamat masuk Advent. Sampai bertemu lagi. Selamat beraktivitas semua. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi semua, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak.